Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Kopi adalah minuman yang dipercaya banyak orang, baik untuk kesehatan, membantu membangunkan tubuh, agar terjaga membuat otak jernih, dan terkadang dikatakan dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Namun jika usia Anda di atas 60 tahun, kebenaran yang akan saya ceritakan berikut ini mungkin akan membuat Anda lebih terkejut dari sebelumnya. Penelitian baru mengungkap bahwa ada jenis kopi tertentu yang membuat kadar kolesterol jahat melonjak hingga 45 mg DL hanya dalam waktu 4 minggu. Jenis lainnya bahkan lebih parah karena meningkatkan risiko stroke pada lansia hingga 72%. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi adalah kopi-kopi ini masih dijual bebas di mana-mana dengan label baik untuk jantung, di mana hampir tidak ada yang tahu bahwa efek sebenarnya mungkin justru sebaliknya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah lebih dari 99% lansia tidak pernah tahu bahwa mereka sedang meminum jenis kopi yang merusak tubuh setiap pagi. Kerusakan yang menumpuk perlahan setiap hari tanpa tanda peringatan. Perusahaan besar masih terus menjualnya meskipun para peneliti sudah berusaha memperingatkan. Dan Anda mungkin salah satu orang yang tidak sengaja meminumnya selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Dalam video ini saya akan mengajak Anda mengenal 4 jenis kopi yang harus dihindari secara mutlak dan 4 jenis yang mungkin benar-benar dapat menyelamatkan nyawa lansia. Semua data mengacu pada penelitian medis, bukan propaganda iklan. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata ya di kolom komentar. Itu adalah dukungan paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka like, ikuti saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Kopi berbahaya nomor 4 kopi instan berperisa flavor. Mari kita mulai dengan kopi urutan ke-4 yang tampaknya tidak beracun, tetapi kenyataannya menyembunyikan bahaya yang mengejutkan. Kopi jenis ini dijual di hampir setiap supermarket dan memiliki iklan yang membuat kita merasa itu baik untuk kesehatan. Namun pada kenyataannya, kopi ini perlahan-lahan merusak ginjal Anda sedikit demi sedikit, terutama pada orang berusia di atas 60 tahun, di mana sistem pembuangan limbah tubuh mulai bekerja lebih lambat dan tidak dapat menangani akumulasi bahan kimia sebaik sebelumnya. Banyak orang mungkin sudah familiar dengan kopi sachet yang memiliki rasa manis harum, aroma vanila hazelnut atau mocha yang sering tertulis bebas gula atau ditambah vitamin. Namun apa yang tidak diberitahukan oleh label tersebut adalah bahwa kopi-kopi ini sering mengandung campuran berbagai bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi metabolisme tubuh, terutama pada lansia. Salah satu zat yang paling mengkhawatirkan adalah propylene glycol, yang merupakan pelarut yang digunakan untuk membantu aroma buatan menyebar dengan baik dalam air panas. Terdengar mungkin tidak terlalu buruk, tetapi sebenarnya zat ini adalah produk sampingan dari industri minyak mentah. Ada bukti bahwa jika terakumulasi terus-menerus dalam tubuh, terutama pada lansia yang fungsi ginjalnya melambat, zat ini dapat menyebabkan penumpukan racun dalam jaringan tubuh. Pada tahun 2022, jurnal akademis European Journal of Clinical Nutrition menerbitkan hasil studi yang menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi kopi sachet berperisa secara rutin setiap hari memiliki peluang mengalami resistensi insulin 39% lebih tinggi. Kondisi inilah yang menjadi awal mula diabetes tipe 2. Tidak hanya sampai di situ, kopi jenis ini juga diam-diam memasukkan lemak trans di bawah nama yang terlihat tidak menakutkan seperti minyak sawit terhidrogenasi. Ini adalah lemak yang terkenal dapat membuat kadar LDL atau lemak jahat dalam darah melonjak tinggi dan memicu penumpukan lemak di dinding pembuluh darah secara diam-diam, hingga menimbulkan risiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Penelitian dari American Journal of Clinical Lipidology yang memantau kelompok lansia lebih dari 400 orang selama bertahun-tahun menemukan bahwa mereka yang meminum kopi instan dengan creamer yang mengandung lemak trans setiap hari memiliki risiko terkena penyakit jantung meningkat hingga 28% hanya dalam waktu 5 tahun. Tidak hanya itu, pemanis buatan yang digunakan dalam kopi sachet seperti sukralosa atau acesulfam juga memiliki efek buruk karena dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma di usus. Padahal ini adalah bagian penting yang membantu mengontrol peradangan penyerapan nutrisi dan sistem kekebalan tubuh. Jika usus bermasalah, kesehatan seluruh tubuh pun ikut melemah.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghindari hal ini? Cara mudahnya adalah berhenti menggunakan kopi instan berperisa secara mutlak. Jika Anda menyukai aroma vanila atau aroma kacang hazelnut, cobalah meneteskan ekstrak vanila asli ke dalam kopi hitam yang Anda seduh sendiri atau taburkan sedikit kayu manis untuk menambah aroma alami sebagai gantinya. Pilihan ini tidak hanya lebih aman dan lebih sehat, tetapi juga membantu melindungi ginjal jantung dan kadar gula darah Anda dari kerusakan akumulatif yang perlahan terbentuk setiap pagi tanpa Anda sadari sama sekali. Kopi berbahaya nomor 3, kopi dengan creamer nabati non-dairy creamer. Banyak orang mungkin tidak menduga bahwa hal yang paling berbahaya dalam cangkir kopi kita terkadang bukanlah kopinya itu sendiri, melainkan creamer bubuk jenis non-susu yang sering kita tambahkan setiap pagi. Terutama lansia yang memiliki masalah dalam mencerna laktosa sering memilih menggunakan creamer jenis ini karena percaya bahwa tanpa susu mungkin lebih baik untuk kesehatan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Creamer semacam ini sering mengandung campuran minyak sintetis pengawet dan zat pengental yang tubuh manusia, terutama lansia, tidak dirancang untuk mencernanya setiap hari. Salah satu bahan yang paling mengkhawatirkan adalah titanium dioksida, zat pemutih yang sering digunakan dalam cat tembok atau plastik, tetapi justru dimasukkan ke dalam creamer agar terlihat putih halus dan lebih menggugah selera. Zat ini ditemukan dapat menyebabkan stres oksidatif pada tingkat sel yang mengakibatkan kerusakan jaringan penuaan dini dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Journal of Toxicological Sciences menemukan bahwa hanya dalam 4 minggu percobaan, pada tikus yang menerima titanium dioksida sudah mulai muncul tanda-tanda peradangan pada usus besar dan kerusakan DNA pada tingkat sel. Dan belum berakhir di situ, sebagian besar creamer ini diproduksi dari minyak nabati terhidrogenasi yang kaya akan asam lemak omega 6. Jika tubuh menerimanya dalam tingkat yang tepat itu bermanfaat. Tetapi jika berlebihan akan membuat sistem kekebalan tubuh tidak seimbang dan menyebabkan peradangan kronis tanpa disadari. Bagi lansia, kondisi ini dapat menyebabkan gejala sendi kaku, kaki bengkak, dan pikun lebih cepat. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Aging Cell menyebutkan bahwa lansia yang memiliki kadar omega 6 tinggi dalam darah memiliki hasil tes memori 31% lebih rendah dibandingkan orang pada umumnya. Dan ini belum semuanya. Banyak jenis creamer juga diam-diam memasukkan gula sintetis seperti sirup, jagung, dan maltodextrin yang membuat kadar gula darah melonjak tinggi dalam hitungan menit. Tubuh pun masuk ke kondisi roller coaster gula, mudah lelah, pusing, mengantuk, dan akhirnya berat badan bertambah tanpa disadari. Semua ini berasal hanya dari 1 sendok bubuk creamer yang kita pikir sedikit saja tidak apa-apa. Lalu bagaimana menghindarinya? Tidak sulit sama sekali. Cukup hentikan penggunaan semua creamer buatan ini. Jika Anda menginginkan rasa creamy dan lembut pada kopi, pilihlah susu segar organik full cream atau susu almond tanpa gula tambahan yang diperkaya kalsium dan vitamin D. Atau jika ingin hasil terbaik bagi tubuh, cobalah beralih meminum kopi hitam asli tanpa gula, lalu tambahkan sedikit garam, Himalaya merah muda untuk menambah rasa gurih alami. Anda akan segera merasakan perbedaannya, otak jernih, pencernaan lancar, dan energi bertahan sepanjang hari hanya dengan berhenti menambahkan bubuk kimia ke dalam cangkir kopi Anda. Kopi berbahaya nomor 2, kopi decaf yang diekstraksi dengan bahan kimia. Banyak orang percaya bahwa kopi decaf atau kopi tanpa kafein adalah pilihan paling aman bagi lansia, terutama mereka yang tidak ingin jantung berdebar atau memiliki masalah jantung. Namun yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah bahwa tidak semua kopi decaf itu sama. Beberapa merek justru jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Di pasaran, banyak kopi decaf diproduksi menggunakan bahan kimia bernama metilen klorida, metilen kloride. Ini adalah zat yang sama dengan yang digunakan dalam cairan pengelupas cat dan cairan pembersih logam. Terdengar jauh dari konsumsi sehari-hari, tapi sebenarnya inilah zat yang oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) dikategorikan sebagai karsinogen penyebab kanker yang mungkin pada manusia. Meskipun pabrik produksi mengklaim bahwa bahan kimia ini akan menguap habis dalam proses penyangraian pemeriksaan oleh peneliti dari Universitas Stanford,
justru menemukan bahwa beberapa merek kopi di pasaran masih mengandung residu zat ini, hingga 10 bagian per juta ppm. Meskipun angka ini mungkin di bawah batas yang diizinkan FDA, namun tetap sangat mengkhawatirkan jika diminum setiap hari secara terus-menerus. Yang lebih menakutkan lagi adalah zat ini dapat masuk ke otak secara langsung melalui apa yang disebut sawar darah otak blood-brain barrier yang biasanya bertugas melindungi otak dari racun eksternal. Ketika metilen klorida berhasil masuk, ia akan mengganggu proses kerja mitokondria, sumber energi sel otak secara langsung. Hasilnya adalah gejala pusing, memori terputus-putus, sakit kepala akut, atau pada beberapa kasus mungkin terasa seperti gejala demensia pikun tahap awal. Penelitian yang diterbitkan dalam Environmental Health Perspectives tahun 2020 menemukan bahwa lansia yang terpapar metilen klorida dalam tingkat rendah dalam waktu lama memiliki risiko demensia meningkat hingga 23%. Dan tidak hanya itu, zat ini juga memberikan beban berat pada hati dan ginjal, organ yang sering kali menurun fungsinya seiring bertambahnya usia. Studi pada hewan percobaan tahun 2022 menemukan bahwa paparan metilen klorida dalam jumlah kecil hanya selama 14 hari sudah menyebabkan peradangan hati. Hal yang memperburuk masalah ini adalah kebanyakan orang tidak tahu dengan metode apa kopi yang mereka minum diekstraksi. Mereka meminumnya setiap hari dengan pemikiran bahwa itu lebih sehat, tetapi tidak tahu sama sekali bahwa mereka sedang menumpuk racun sedikit demi sedikit dalam tubuh setiap pagi. Lalu bagaimana kita memilih agar aman? Jawabannya adalah pilihlah kopi decaf yang melalui proses Swiss water process yang hanya menggunakan air waktu dan suhu, serta bebas dari segala jenis bahan kimia. Metode ini perlahan menarik kafein keluar dari biji kopi tanpa merusak aroma dan rasa kopi sama sekali. Umumnya kopi decaf jenis ini akan memiliki tulisan chemical free atau methylene chloride free pada label di bagian belakang. Merek yang organik biasanya juga lebih memilih metode ini. Perubahan kecil ini mungkin dapat membantu melindungi hati, memulihkan otak, dan mengurangi kondisi ngeblank atau kelelahan akibat racun yang menumpuk jauh lebih baik daripada suplemen otak yang mahal. Kopi berbahaya nomor 1, kopi rebus tanpa filter. Semakin alami, semakin merusak jantung secara diam-diam. Banyak lansia masih gemar meminum kopi dengan cara tradisional direbus dalam panci aluminium panci kuningan atau menggunakan alat French press ala Prancis atau teko rebus ala Turki. Banyak yang percaya ini adalah cara yang paling asli dan alami. Tidak tambah gula, tidak tambah krim, tidak ada bahan kimia. Tetapi kebenaran yang tidak diketahui banyak orang adalah metode alami ini sedang merusak pembuluh darah jantung Anda secara perlahan tanpa Anda sadari. Masalahnya adalah metode penyeduhan ini tidak menggunakan kertas saring filter. Padahal, kertas tipis itulah satu-satunya perisai yang mampu menyaring zat berbahaya bernama kafestol. Kafestol adalah zat alami yang terdapat dalam minyak kopi dan telah dibuktikan secara ilmiah dapat meningkatkan kolesterol LDL, yaitu lemak jahat yang menyebabkan plak lemak di pembuluh darah. Penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal European Journal of Preventive Cardiology tahun 2020 memperingatkan bahwa mereka yang rutin meminum kopi tanpa filter memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung meningkat 30% dibandingkan dengan mereka yang meminum kopi saring. Dan jika usia Anda lebih dari 60 tahun, kadar LDL bisa melonjak hingga 45 mg DL hanya dalam waktu 4 minggu meskipun Anda makan makanan sesehat apapun. Peningkatan kadar lemak jahat ini tidak menunjukkan gejala yang jelas seketika, tapi perlahan akan membuat pembuluh darah mengeras, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan risiko stroke atau penyumbatan pembuluh darah jantung. Meskipun Anda menjaga kesehatan dengan ketat, tidak hanya berdampak pada jantung kopi rebus tanpa filter, juga syarat dengan minyak dan ampas yang dapat mengiritasi lapisan saluran pencernaan, terutama jika diminum saat perut kosong. Banyak dari Anda mungkin pernah merasa perut begah, rasa panas di dada, heartburn atau mual setelah minum kopi. Hal-hal ini mungkin merupakan tanda penyakit lambung maag kronis yang sedang berkembang tanpa Anda sadari. Yang lebih mengejutkan lagi adalah peralatan seduh kopi yang terbuat dari logam tanpa lapisan seperti panci aluminium.
Ketika terkena panas berulang kali, panci ini mungkin melepaskan logam berat yang dapat masuk ke tubuh dan menambah beban pada hati dan ginjal, terutama di usia di mana organ-organ ini mulai menurun kondisinya. Tapi kabar baiknya adalah hanya dengan mengubah cara menyeduh kopi, Anda bisa langsung melindungi jantung Anda. Pilihlah mesin pembuat kopi tetes drip coffee maker yang menggunakan kertas saring atau metode pour over yang mudah digunakan. Lembaran kertas tipis ini mampu menangkap kafeistol hampir seluruhnya tanpa mengubah rasa kopi. Anda tetap bisa meminum kopi fresh yang pekat seperti biasa, tetapi tanpa minyak tersembunyi yang mungkin menumpuk di pembuluh darah lagi. Bagi Anda yang masih mencintai alat French press, Anda bisa menambahkan kertas saring bulat kecil ke dalamnya, atau setidaknya selingi dengan menggunakan metode seduh saring minimal 3,4 kali per minggu untuk membantu mengurangi risiko. Cara kecil ini akan membantu melindungi jantung, lambung, dan ginjal Anda dari kerusakan jangka panjang. Semakin tua tubuh kita, semakin rentan terhadap hal-hal kecil yang terlihat tidak berbahaya. Hanya satu cangkir kopi di pagi hari bisa menjadi tetes terakhir yang membuat kesehatan runtuh tanpa disadari. Sekarang, setelah Anda mengetahui jenis kopi apa yang mungkin merusak otak, jantung, dan ginjal Anda secara diam-diam, saatnya kita membalikkan keadaan. Tidak semua kopi berbahaya. Sebenarnya ada beberapa resep kopi yang jika dipilih dengan benar dan diseduh dengan cara yang tepat, dapat membantu meningkatkan daya ingat, memperkuat otot, dan mengurangi risiko penyakit kronis secara nyata. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini memberikan sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik saya mengundang Anda untuk mengetik angka 2 di kolom komentar. Atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol, ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saluran nutrisi cerdas agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap tontonan memberi kami energi untuk membuat video yang hangat, bermanfaat, dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Selanjutnya saya akan mengajak Anda mengenal 4 resep kopi sehat yang paling cocok untuk lansia, aman diminum setiap hari, disertai penjelasan yang mudah dipahami dan bisa dipraktikkan di rumah. Kopi sehat Nomo 4 kopi Arabica Sangrai sedang medium roast. Semakin sederhana, semakin memperpanjang usia. Mungkin terdengar biasa, tetapi kopi Arabica Sangrai sedang medium roast yang berasal dari perkebunan organik dan diseduh dengan air bersih yang disaring dengan baik dapat memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa bagi lansia. Bukan hanya sekedar membangunkan Anda di pagi hari, tetapi juga membantu melindungi jantung, mengontrol kadar gula darah, dan memperlambat degenerasi sel tubuh secara signifikan. Kunci utamanya terletak pada tingkat penyangrean yang sedang tidak terlalu lama, hingga zat penting hilang dan tidak terlalu sebentar hingga kurang rasa. Pada tingkat ini, kopi masih mempertahankan asam klorogenat klorogenik acid antioksidan alami yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung metabolisme gula darah secara efektif. Ini adalah kunci penting dalam mencegah diabetes, kolesterol tinggi, dan berbagai penyakit kronis yang sering dialami pensiunan. Ada studi dalam jurnal Nutrition tahun 2021 yang menemukan bahwa lansia yang meminum kopi Arabica Sangrai sedang sebanyak 2 cangkir sehari memiliki risiko diabetes tipe 2 menurun sebesar 27% dan memiliki nilai peradangan dalam tubuh menurun hingga 19% dibandingkan dengan mereka yang tidak minum kopi. Bisa dikatakan secangkir kopi kecil yang diseduh dan dipilih dengan benar bisa diibaratkan sebagai obat pelancar darah yang aman bagi pembuluh darah dan otak Anda. Namun satu hal yang sering diabaikan adalah air yang digunakan untuk menyeduh kopi. Banyak rumah, terutama rumah lama, mungkin menggunakan air keran yang mengandung kontaminan seperti timbal atau tembaga yang bocor dari pipa tua. Ketika terakumulasi terus-menerus, ini akan menambah beban pada ginjal, merusak memori, dan mempercepat degenerasi sistem saraf tanpa disadari. Oleh karena itu, memilih menggunakan air yang disaring atau air murni dalam menyeduh kopi bukan hanya untuk rasa, melainkan juga perlindungan kesehatan diam-diam yang penting dalam jangka panjang. Untuk cara menyeduh, sebaiknya pilih metode pour over atau gunakan mesin seduh tetes yang memiliki filter kertas. Selain membantu menangkap minyak dan endapan halus, cara ini juga mempertahankan antioksidan lebih baik sekaligus
mengurangi keasaman kopi yang mungkin memicu gejala asam lambung atau perut begah pada lansia. Jika Anda bisa meminum kopi hitam, Anda akan mendapatkan manfaat penuh. Tetapi jika menginginkan rasa yang lebih lembut, tambahkan susu sapi full cream dari sapi yang diberi makan rumput grass fed atau susu oat tanpa gula tambahan yang diperkaya vitamin B. Kedua pilihan ini tidak hanya memberikan rasa yang lebih baik, tetapi juga mendukung sistem saraf dan jantung. Kopi Arabica Sangrai sedang mungkin bukan obat ajaib, tetapi jika diminum secara konsisten, ia akan membantu mengurangi peradangan internal, meningkatkan energi secara stabil, melindungi pembuluh darah, dan memperlambat penuaan dari dalam. Cukup 2 cangkir sehari bisa menjadi awal dari kehidupan masa pensiun yang sehat, panjang umur, dan cerah lebih dari yang Anda bayangkan. Kopi sehat nomor 3 kopi konsentrat cold brew. Lebih dingin, tapi lebih baik untuk lambung. Jika Anda berpikir kopi dingin hanyalah tren anak muda, Anda mungkin perlu berpikir ulang. Karena bagi lansia kopi cold brew seduh dingin konsentrat justru menjadi seperti obat yang lembut bagi lambung yang semakin sensitif setiap harinya. Berbeda dengan kopi panas tradisional cold brew, menggunakan metode ekstraksi dingin selama 24 jam yang membantu mengurangi tingkat keasaman hingga 70%. Angka ini sangat penting bagi mereka yang memiliki masalah asam lambung GERD atau sering kembung. Penelitian dari sebuah rumah sakit ternama menunjukkan bahwa dalam kelompok 400 lansia yang memiliki kondisi asam lambung, sebanyak 89% mampu meminum kopi cold brew tanpa mengalami gejala yang tidak diinginkan, bahkan pada mereka yang harus berhenti minum kopi selama bertahun-tahun. Penyebabnya adalah ekstraksi dingin tidak menarik keluar asam-asam tertentu yang terbentuk saat menggunakan air panas untuk menyeduh kopi yang menjadi penyebab rasa perih di perut atau iritasi usus. Tidak hanya ramah bagi sistem pencernaan, kopi cold brew juga memiliki komposisi kimia yang unik. Proses seduh dingin membantu menjaga kafein dan antioksidan seperti melanoidin yang terbentuk dari reaksi antara gula dan asam amino dalam biji kopi. Zat jenis ini memiliki sifat melindungi retina mata dan membantu memperlambat degenerasi makula yang merupakan salah satu penyebab utama hilangnya penglihatan pada lansia. Dari studi berkelanjutan selama 5 tahun ditemukan bahwa mereka yang meminum cold brew setiap hari memiliki risiko penurunan penglihatan 31% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Salah satu keunggulan lain dari kopi jenis ini adalah dapat mengontrol jumlah kafein secara presisi yang sangat cocok bagi lansia yang sensitif terhadap kafein. Cukup campurkan dengan rasio 1:3, 1 bagian kopi, 3 bagian air untuk pagi hari, atau rasio 1:4 jika ingin meningkatkan kesegaran di sore hari. Cara ini membantu mengurangi kemungkinan jantung berdebar atau sulit tidur di malam hari, karena pada usia 60 tahun, hati memproses dan membuang kafein 33% lebih lambat dibandingkan usia 30 tahun. Keuntungan lain yang menarik adalah masalah penyimpanan. Kopi cold brew konsentrat dapat disimpan di kulkas hingga 14 hari tanpa harus menyeduh baru setiap hari. Bagi lansia yang memiliki gejala nyeri pergelangan tangan atau kaku sendi, tidak perlu menggunakan mesin seduh atau berurusan dengan air panas adalah pilihan yang aman dan nyaman. Beberapa keluarga bahkan biasa membuatnya dalam jumlah besar lalu membekukannya dalam cetakan es batu untuk digunakan satu persatu yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Jika Anda ingin membuatnya sendiri di rumah, caranya sangat mudah. Gunakan 1 cangkir kopi bubuk kasar dicampur dengan 4 cangkir air dingin rendam dan biarkan selama 24 jam lalu saring ampasnya. Hasilnya adalah kopi yang memiliki magnesium 2, 5 kali lebih banyak daripada kopi panas. Magnesium adalah mineral penting untuk irama detak jantung, kekuatan tulang, dan fungsi otot pada usia 60 ke atas. Jika ingin mengurangi keasaman lebih lanjut, bisa tambahkan sedikit susu atau minuman nabati yang diperkaya kalsium. Cukup 1 gelas kopi dingin yang diekstraksi perlahan ini setiap hari bisa membantu meredakan gejala lambung, memulihkan penglihatan, melindungi jantung, dan memperpanjang usia otak agar tetap jernih lebih dari yang Anda kira. Kopi sehat nomor 2 kopi dengan peptida kolagen isi otot tubuh sejak cangkir pertama hari ini. Jika berbicara tentang cara menambah nilai gizi kopi pagi yang paling memberikan hasil nyata bagi lansia, salah satunya adalah dengan menambahkan peptida kolagen peptides
ke dalam cangkir kopi Anda. Hanya 1 sendok aduk hingga larut dan kopi biasa pun berubah menjadi minuman perawatan tulang sendi dan otot yang sangat efektif. Banyak orang tidak tahu bahwa tubuh kita memproduksi kolagen semakin sedikit setelah usia 50 tahun. Inilah alasan yang membuat lansia mulai mengalami gejala sakit, lutut tendon mudah cedera, luka sembuh lambat, dan otot mengecil atrofi. Peptida kolagen berbeda dengan kolagen biasa karena tubuh menyerapnya lebih baik, terutama saat diminum saat perut kosong, yang akan membantu asam amino esensial masuk ke jaringan yang membutuhkan perbaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Penelitian tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition memantau kelompok lansia berusia 60,75 tahun. Ditemukan bahwa ketika meminum kopi dicampur 10 gram kolagen per hari berturut-turut selama 6 bulan, para peserta memiliki fleksibilitas sendi yang membaik hingga 40%, nyeri otot berkurang 25%, dan yang paling menakjubkan adalah kepadatan massa tulang di pinggul meningkat secara nyata. Alasan mengapa hasilnya begitu baik adalah karena dalam peptida kolagen terdapat asam amino esensial seperti glisin dan prolin yang merupakan bahan baku penting dalam memperbaiki jaringan ikat dan tulang rawan. Dan ketika dicampur dengan kopi yang memiliki suhu hangat yang pas, itu semakin membantu sirkulasi darah menjadi lebih baik, sehingga nutrisi dikirim ke otot dan sendi dengan lebih baik lagi. Peptida kolagen juga memiliki kelebihan, yaitu tidak berasa dan mudah larut dalam cairan panas, sehingga tidak mengubah rasa kopi dan tidak seperti suplemen makanan lain yang mungkin memiliki bau atau rasa amis yang mengganggu. Bagi orang yang ingin memilih produk berkualitas, sebaiknya pilih kolagen terhidrolisis hydrolyze yang berasal dari sapi yang diberi makan rumput atau ikan laut alami, dan sebaiknya telah lulus sertifikasi dari laboratorium independen bahwa tidak ada logam berat atau kontaminan. Anda bisa meminum resep kopi ini setiap pagi atau sebelum jalan santai, olahraga ringan karena membantu tubuh pulih lebih cepat, mengurangi rasa pegal linu, dan juga memperkuat serta mengencangkan otot secara bertahap. Ini bukan hanya masalah kecantikan semata, tetapi ini adalah investasi pada struktur tubuh yang harus digunakan setiap hari. Bisa duduk dan berdiri tanpa nyeri sendi, naik turun tangga dengan lincah, atau bahkan berjalan dengan lebih stabil. Semuanya berawal dari perawatan internal yang kita perhatikan sejak cangkir kopi pertama hari itu. Kopi sehat nomor 1 kopi campur MCT dan kayu manis Ceylon, secangkir kopi yang membangunkan otak dan otot sekaligus. Ini adalah resep kopi yang paling kuat untuk lansia karena merupakan perpaduan antara kopi berkualitas baik dengan 2 bahan antiinflamasi, anti peradangan yang berkinerja tinggi, yaitu minyak MCT dan kayu manis Ceylon. Campuran sederhana ini dapat mengubah kopi biasa menjadi minuman penutrisi otak, penguat otot, dan pereda peradangan dalam waktu bersamaan. Minyak MCT adalah singkatan dari medium chain triglycerides, yaitu asam lemak rantai sedang yang diekstraksi dari minyak kelapa. Tubuh dapat menyerapnya dengan sangat cepat dan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk keton yang merupakan sumber energi cadangan langsung bagi otak, terutama pada usia di mana metabolisme gula di otak mulai melambat. Penelitian tahun 2021 di jurnal Frontiers in Aging Neuroscience menemukan bahwa lansia yang menambahkan MCT oil dalam rutinitas harian memiliki working memory, memori kerja dan fleksibilitas berpikir yang membaik hingga 31% hanya dalam waktu 8 minggu. Tetapi manfaat MCT tidak berhenti hanya di otak. Ia juga membantu menurunkan hormon lapar, mengontrol kadar gula darah, dan mencegah penguraian otot dengan mendorong tubuh menggunakan lemak sebagai energi alih-alih membakar otot secara langsung. Ini adalah kunci penting dalam mencegah sarkopenia atau kondisi penyusutan otot akibat penuaan yang membuat lansia sulit naik tangga, sulit menjaga keseimbangan, dan lebih berisiko jatuh. Ketika ditambahkan kayu manis Ceylon cinnamon yang merupakan kayu manis asli berbeda dari kayu manis kasia yang umum di pasaran, manfaatnya akan semakin berlipat ganda. Kayu manis Ceylon mengandung zat penting bernama cinnamaldehyde yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, membuat tubuh mengontrol kadar gula dengan lebih baik, merangsang aliran darah, dan mengurangi peradangan di pembuluh darah.
Analisis mendalam tahun 2022 dari jurnal Diabetes Research and Clinical Practice mengonfirmasi bahwa konsumsi kayu manis Ceylon setiap hari dapat menurunkan kadar gula puasa rata-rata 18 mg DL dan menurunkan trigliserida dalam darah hingga 30% pada lansia. Ketika MCT dan kayu manis Ceylon bersatu dalam kopi ini menjadi minuman yang membantu meningkatkan energi bagi tubuh, membangkitkan kejernihan otak dan melawan peradangan kronis yang perlahan menggerogoti kesehatan dari dalam. Cara membuatnya pun sangat mudah. Gunakan kopi sangrai sedang berkualitas, baik yang diseduh dengan air filter bersih. Tambahkan 1 sendok teh minyak MCT dan setengah sendok teh bubuk kayu manis Ceylon. Aduk rata atau bisa gunakan blender kecil agar buihnya halus dan lembut. Minum kopi resep ini di pagi hari saat perut kosong akan membantu mempercepat pembakaran lemak, meningkatkan konsentrasi dan memberikan energi tahan lama tanpa memicu gula darah secara berlebihan. Ini bukan kopi yang hanya sekedar membuat melek, tetapi kopi yang mengubah tingkat energi sel-sel dalam tubuh Anda agar bekerja lebih baik, baik itu otak, otot maupun jantung. Sangat cocok bagi lansia yang ingin tetap gesit, otak jernih, dan bertenaga hingga usia 70-80 tahun ke atas. Sekarang Anda sudah tahu apa saja 4 jenis kopi yang harus dihindari dan 4 resep kopi yang baik untuk kesehatan lansia di atas 60 tahun. Semua ini berasal dari hasil studi dan bukti ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jika hari ini Anda masih meminum kopi yang mungkin berbahaya bagi jantung atau ginjal, Anda jangan merasa bersalah atau putus asa. Karena hanya dengan mengubah satu hal kecil dalam cangkir kopi Anda itu bisa menjadi titik awal pemulihan energi kehidupan, mengurangi risiko stroke, dan melindungi memori Anda dalam jangka panjang secara menakjubkan. Dan jika Anda adalah orang yang sudah memilih minum kopi kesehatan, sekarang Anda memiliki pengetahuan tambahan untuk meningkatkan kualitas cangkir kopi Anda ke level yang lebih baik lagi demi menciptakan keseimbangan antara energi, konsentrasi, dan kesehatan yang berkelanjutan. Sebelum berpisah, saya ingin mendengar dari Anda. Setiap pagi, jenis kopi apa yang Anda minum? Apakah pakai gula atau tidak? Pakai susu atau creamer? Dari video ini, apakah ada resep yang ingin Anda coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Tim kami sedang membaca dan akan membalas setiap pesan dengan sungguh-sungguh, karena setiap pendapat Anda adalah semangat penting yang membuat kita bisa terus berbincang setiap minggunya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka like, ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan. Karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami bisa terus menciptakan konten-konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih dari hati yang tulus karena telah bersama kami sampai akhir video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.